Baiklah, saya akan menjelaskan tentang di bawah nama besar Universitas Muhammad Natsir, berkarya meraih ridha Allah. Muhammad Natsir merupakan Datuk Senaru Panjang yang lahir tanggal 17 Juli 1908 di Kampung Jembatan Baukia, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Beliau merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda. Dan ibunya Khadijah dikenal taat memegang nilai-nilai Islam. Keberhasilan gerak pendidikan ditentukan oleh kerapian nizam, organisasi, perangkat, dan peralatan halakahnya, cara penyampaian serta kurikulumnya. Tokoh cerdas. Ketika menamatkan HIS, ia meraih prestasi istimewa. Diberi kesempatan melanjutkan ke Mulo dengan beasiswa dari pemerintahan Belanda. Di sekolah belajar satu kelas dengan murid Belanda, menamatkan Mulo Padang dengan prestasi baik. Mendapatkan beasiswa ke AMS di Bandung jurusan Sastra Barat Klasik. Di kelas 2 AMS, ia sudah sanggup menganalisis pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa, dan berani memaparkannya di depan kelas dan menurutnya negatif. Sebagai seorang yang hidup dalam suasana tradisi religius yang kuat, ia menilai pola pendidikan penjajahan Belanda tidak sesuai dengan harapan bangsanya. Kiprah Natsir menanjak ketika menjadi anggota KNIP tahun 1945 sampai 1946. 1948 ditunjuk menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia. Prestasi spektakuler Natsir terekam dalam sejarah. 1950 Indonesia berstatus RIS sebagai produk dari KMB. 1950 sampai 1958 anggota Parlemen RI dari fraksi Masyum. Februari 1967 bersama dengan para ulama dan ulama bersampa di Masjid Al-Munawwarah, KP Bali Tanah Abang, Jakarta, membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan sejak tahun itu diangkat menjadi Ketua Dewan Dakwah yang dijabat beliau sampai akhir hayatnya. Pada 1967 itu pula Natsir menjabat sebagai Vice President World Muslim Congress atau markas di Karachi, Pakistan. Natsir memang punya peran khusus yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah, umat Islam, bangsa dan negara. Dan akhirnya mendapat gelar kehormatan dari pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Mungkin beliaulah simbol paling cepat manusia sintesis intelektual ulama yang menjadi ciri khas sejumlah tokoh di sekelilingnya. Tidak kurang pentingnya adalah kemampuan menyelami makna yang tersirat di balik yang tersurat. Dakwah adalah didikan dan ajakan. Dakwah Islamiyah pada hakikatnya suatu usaha yang digerakkan secara sadar, terarah, dan terpadu, mengubah seseorang, sekelompok orang, atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik sesuai perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tujuan dakwah tidak boleh berubah, yaitu upaya membinanya menjadi umat kokoh akidah dan kuat kepribadian, memiliki akhlak al-karimah.